Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Doa kami kiranya Tuhan semakin memberikan saudara kesehatan dan menambah-nambahkan berkat-Nya di tengah-tengah kehidupan saudara-saudari kami. Demikian juga buat saudara-saudari yang masih kurang sehat hingga pada hari ini, yang dirawat di rumah, demikian juga yang dirawat di rumah sakit. Doa kami kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap apapun proses yang saudara jalani, baik obat dan juga makanan, agar itu kiranya semakin memberikan saudara pemulihan untuk ke depan dan boleh segera beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, ayat ini menyatakan bahwa Yesus bukanlah sekedar nabi atau guru yang baik, tetapi ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Sama seperti sinar matahari tidak bisa dipisahkan dari matahari itu sendiri. Yesus adalah pancaran langsung dari hakikat Allah. Jika kita ingin tahu seperti apa kasih, keadilan, dan kekudusan Allah, maka lihatlah pada Yesus. Di dalam Dia, Allah yang tak terlihat menjadi nyata bagi kita. Sahabat Saroha, tentunya ayat ini menunjukkan hati Allah yang penuh kasih dan rindu untuk memulihkan umat-Nya. Meskipun Israel berkali-kali menunjukkan sikap yang tidak setia, tetapi Allah berjanji menghapus peperangan, menceraikan pedang, dan memberikan damai sejahtera. Tentunya janji itu menyatakan bahwa damai sejati bukanlah hasil usaha manusia itu sendiri, tetapi hal ini menunjukkan bahwa damai itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dunia kita mungkin dipenuhi dengan konflik, dipenuhi dengan rasa kekhawatiran dan kegelisahan. Tetapi dari nats ini kita bisa melihat Allah mampu memberikan kedamaian yang tidak dapat diganggu oleh keadaan apapun dan tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan apapun. Dalam hal ini, kita bisa melihat Tuhan memakai gambaran bahwa pertunangan untuk menyatakan kasih-Nya. Ia ingin memperbaharui hubungan dengan bangsanya, bangsa Israel. Bukan sekedar menerima kembali, tetapi Allah membuat atau mengikat janji baru yang tentu sangat kokoh. Maka pertunangan adalah sebuah simbol yang memiliki komitmen yang kuat. Sebuah simbol yang menunjukkan sebuah kesetiaan dan juga sebuah janji untuk masa depan. Bagaimana Allah menggambarkan masa depan yang jauh lebih baik yang tentunya akan dimiliki oleh bangsa atau orang-orang Israel itu sendiri. Sahabat Saroha, nats ini juga menunjukkan bahwa Allah sangat menegaskan bahwa relasi yang dibangun oleh Allah dengan umat bukan dibangun dengan dasar ketakutan, tetapi adalah di atas dasar keadilan
sebuah kebenaran dan kasih setia dan juga kasih sayang yang daripada Allah. Maka bagi kita hari ini, pesan ini sangat relevan dengan apa yang kita hadapi dan kita pergumulkan hingga hari ini. Kalau kita merasa gagal hari ini, kalau kita merasa tidak layak, atau kita merasa hubungan kita dengan Tuhan terasa jauh, tetapi kita menyadari bahwa Allah tidak berhenti untuk mengasihi kita. Tidak berhenti untuk mengasihi kita. Tetapi Dia ingin mengajak kita kembali untuk melihat bahwa betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian kita diajak untuk juga melihat bagaimana Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita. Supaya kita juga mau mendekat, mau memberikan kehidupan kita dengan menerima damai yang Tuhan janjikan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka nats kita hari ini mengajarkan bahwa jika Tuhan mampu untuk menopang kehidupan kita, mengapa kita tidak mampu untuk memberikan kehidupan kita ke hadapan Tuhan? Maka seruan ini di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa hari ini Tuhan menjanjikan bahwa Dialah penyelamat, Dialah pemelihara, dan tentunya Dialah Allah yang layak untuk senantiasa kita yakini supaya kita layak menerima apa yang Tuhan janjikan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap firman Tuhan yang masih boleh kami dengarkan pagi hari ini. Kiranya setiap firman Tuhan yang menguatkan kami, yang memampukan kami untuk berjalan di dalam segala perjalanan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa kehidupan kami seluruhnya adalah kehendak Tuhan. Maka ajar kami untuk memahami bahwa kehidupan kami harus menunjukkan sebuah karakter. Bagaimana kehendak Tuhan yang harus terwujud dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Ajar kami untuk memahami apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Agar kami bisa senantiasa menghargai bahwa setiap pemberian Tuhan adalah hal yang berharga. Berkatilah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka boleh berada. Dalam segala pekerjaan mereka, Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan. Agar itu akan menghasilkan hal yang baik untuk mereka pergunakan dalam segala kebutuhan-kebutuhan hidup. Demikian juga buat jemaat Tuhan yang sedang dirawat, baik di rumah dan juga di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses, demikian juga obat dan juga makanan yang boleh mereka makan. Agar kiranya itu memberikan pemulihan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.